Halo kawan-kawan, kita ketemu lagi dengan materi terbaru di pembelajaran matematika, yaitu perbandingan. Perkenalkan, saya Erna Husniawati. Kali ini saya akan membahas mengenai perbandingan. Oke kawan-kawan, kita langsung mulai saja pembahasan dari perbandingan. Di sini ada pengertian perbandingan. Jika diketahui dua besaran, maka dapat dibandingkan dengan dua cara, yaitu melalui operasi penjumlahan atau perkalian. Kita langsung saja ke contoh perbandingan. Ya, kita mulai. Setiap hari Santi diberi uang jajan sebesar Rp30.000 dan adiknya mendapat uang jajan sebesar Rp10.000. Kita dapat 1. Membandingkan melalui operasi penjumlahan atau pengurangan. Setiap hari Santi mendapat uang jajan Rp30.000 dikurangi Rp10.000, maka sama dengan Rp20.000, lebih banyak dibandingkan adiknya. Jadi Santi lebih besar dibandingkan adiknya uang jajannya. Kedua, membandingkan melalui operasi perkalian atau pembagian. Santi mendapat uang jajan Rp30.000 berbanding atau dibagi Rp10.000, berarti 3 kali lebih besar dibanding adiknya. Itu adalah salah satu contoh perbandingan yang dilakukan atau contohnya dengan uang jajan Santi dan adiknya, seperti itu. Selanjutnya, lihat di sini, perhatikan gambar di sini. Ada gambar yang pertama, gambar apa ini? Gambar kucing. Yang kedua adalah gambar kelinci, ya. Tuliskan dalam bentuk perbandingan antara banyak kucing dan banyak kelinci. Yaitu yang pertama, perbandingan banyak kucing dan banyak kelinci adalah 3 berbanding 1. Kenapa? Karena 3 kucing dan ada 1 kelinci. Perbandingan banyak kelinci dan kucing 1 berbanding 3. Kelincinya 1, kucingnya 3, maka 1 berbanding 3. Atau kalau banyaknya kucing ke kelinci adalah 3 berbanding 1. Seperti itu cara mengerjakan atau mengetahui bagaimana penulisan atau bagaimana cara membandingkan. Selanjutnya di sini ada gambar kelinci. Di sini ada gambar kelinci dan juga ada gambar bebek, ya. Perbandingan banyak kelinci dan bebek adalah 4 berbanding 6 atau ditulis 4 berbanding 6 atau 4/6. 4-nya adalah kelinci, 6-nya adalah bebek, ya. Maka perbandingan banyak bebek dan kelinci adalah 6 berbanding 4. Ditulis 6 berbanding 4 atau 6/4. 6/4 sama dengan 3/2. Nah, dari mana 3/2 ini? Adalah diperkecil lagi dari 6/4. 6 dibagi berapa? Ini 6 dibagi berapa? 6 dibagi berapa? Dan 4 dibagi berapa? Jadi 6/4. Seperti itu. Selanjutnya, kita ada lagi nih contoh. Tuliskan perbandingan berikut dalam bentuk sederhana. 12 berbanding 8. 12 berbanding 8. Yang kedua adalah 1/2 berbanding 3. Lihat di sini, kita akan menjawab 12 berbanding 8 sama dengan 3/2. 3/2 ini disederhanakan dengan membagi dua bilangan dengan 4. 12 dibagi 4 adalah 3,
8 dibagi 4 adalah 2. Ini cara menyederhanakan perbandingan. Jadi perbandingan dalam bentuk sederhana adalah 3 berbanding 2. Sekarang yang kedua, 1/2 per 3 sama dengan 1/2 dikali 1/3 sama dengan 1/6. Jadi perbandingan dalam bentuk sederhananya adalah 1 berbanding 6. Jadi seperti ini. Nah ini 1/2 ini 1/2 per 3 sama dengan 1/2 dikali 1/3. Ya, 3-nya dikasih angka 1. 1 kali 1 adalah 1. 2 kali 3 adalah 6. Maka bentuk perbandingannya adalah 1 berbanding. Selanjutnya, membandingkan 3 besaran. Tadi kita sudah membahas adalah perbandingan 2 besaran. Sekarang ada 3 nih perbandingannya. Perbandingan antara kelinci, bebek, dan juga kucing. Di sini kelincinya ada 4, bebeknya 6, dan kucingnya 8. Maka di sini perbandingannya adalah perbandingan kelinci dan bebek. Nah ini kelinci dan bebek dulu, yaitu 4 berbanding 6. Lalu bebek dan kucing. Bebek dan kucing. Bebeknya 6, kucingnya ada 8. Maka 6 berbanding 8. Lalu perbandingan kelinci dan kucing. Ini kelincinya dan kucing adalah 4 berbanding 8. Ketiga bilangan tersebut dapat dibagi dengan 2, yaitu disederhanakan. Nah, 4 dibagi 2, 2. 6 dibagi 2, 3. 8 dibagi 2 adalah 4. Maka di sini atau bisa juga dikalikan dengan setengah. Ini 2 berbanding 3 berbanding 4. Atau bisa juga dikalikan dengan setengah. Untuk perbandingan dalam lebih dari 2 besaran, maka tidak dapat ditulis dalam bentuk pecahan. Karena kan ini ada 3 besarannya, maka tidak bisa ditulis dalam bentuk pecahan. Begitu, tadi 2 perbandingan atau 2 besaran itu bisa, sementara kalau 3 itu tidak bisa. Seperti itu teman-teman. Kita lanjut. Contoh lagi. Dalam sebuah parsel terdapat buah mangga, apel, dan jeruk. Jika banyak mangga 3 kali banyak apel dan banyak jeruk setengah dari banyak apel, tuliskan perbandingan banyak buah mangga, apel, dan jeruk. Diketahui besaran A berbanding B sama dengan 6 berbanding 5 dan B berbanding C sama dengan 4 berbanding 1. Tuliskan perbandingan antara A berbanding B dan berbanding. Maka jawabannya adalah, lihat di sini. Perbandingan banyak mangga dan apel adalah 3 berbanding 1. Perbandingan banyak apel dan jeruk adalah 2 berbanding 1. Untuk menuliskan perbandingan ketiganya dalam satu perbandingan, harus disamakan dulu perbandingan apel pada keduanya. Perbandingan apel dan jeruk menjadi 1 berbanding setengah. Karena perbandingan apel sudah sama, yaitu 1. Maka perbandingan mangga, apel, dan jeruk adalah 3 berbanding 1 berbanding setengah. Dapat ditulis juga sebagai 6 berbanding 2 berbanding 1. Ya, ini jawabannya. Untuk soal yang pertama berarti 6 berbanding 2 berbanding 1. Lalu untuk jawaban yang kedua, karena B ada di keduanya, maka B akan dibuat sama dengan 1. Jadi A berbanding B sama dengan 6/5 berbanding 1. Dan B berbanding C sama dengan 1 berbanding setengah 1/4. Sehingga A berbanding B berbanding C sama dengan 6/5 berbanding 1 berbanding 1/4.
Dengan mengalihkan KPK dari penyebut tiap angka, yaitu 20, maka diperoleh perbandingan A berbanding B berbanding C sama dengan 24 berbanding 20 berbanding 5. Itu adalah cara mengerjakan soal yang kedua. Begitu. Mari lihat kita selanjutnya ya. Di sini ada lagi membandingkan besaran pengukuran. Untuk membandingkan dua besaran pengukuran, maka harus membuat satuan dari besaran itu semua. Besaran itu yang sama. Contoh, membandingkan tinggi Tony dan adiknya. Nah, ini perbandingannya adalah 1,2 meter dan 90 cm. Ya, selanjutnya kita lihat perbandingan ini harus diubah menjadi 120 cm berbanding 90 cm atau ditulis 120 per 90, maka sama dengan 12 per 9. Diperkecil lagi menjadi 4 per 3. Jadi 120 itu dibagi 10 ya. 90 juga dibagi 10, maka akan keluarlah 12 per 9 cm. Setelah itu 12 dibagi berapa? Sama 9 dibagi berapa? Isinya yang mana pembaginya harus sama, yaitu 12 dibagi 3, yaitu 4. 9 dibagi 3 adalah 3. Nah, perbandingan tersebut tidak boleh berubah asal dimulai dari besaran dalam satuan yang sama. Besaran memiliki satuan, tetapi perbandingan dari satu besaran tidak memiliki satuan. Itu jawabannya ya. Kita mulai lagi nih dengan pembahasan selanjutnya, yaitu perbandingan senilai. Perbandingan senilai adalah jika satu besaran naik atau bertambah, maka yang lain juga naik atau bertambah. Kalau dengan tanda panah, kalau yang satu ke atas, yang lainnya juga ke atas. Kalau yang satu ke bawah, yang lainnya juga ke bawah. Oke, selanjutnya, jika diketahui perbandingan A berbanding B sama dengan X berbanding Y atau A berbanding B sama dengan X berbanding Y, maka diperoleh persamaan AY sama dengan BX ya. Ini adalah contoh dari perbandingan atau rumusnya ini adalah ini. AY sama dengan BX ya. Jadi kalau satu besaran bertambah, maka besaran lainnya juga bertambah. Oke, selanjutnya jika A berbanding B sama dengan X berbanding Y, maka AY sama dengan BX. Di sini B sama dengan X. A yang ini sama dengan Y. Seperti itu. Nilai Y, ini nilai Y dapat dicari dengan memindahkan A ke ruas kanan menjadi Y sama dengan B per A X di sini. Sementara itu, jika mencari nilai X dapat dicari dengan memindahkan B ke ruas kiri menjadi A per B Y sama dengan X atau X sama dengan A per B Y. Bentuk A berbanding B sama dengan BX berbanding Y disebut sebagai perbandingan senilai. Maka ini yang disebut dengan perbandingan senilai. Oke, selanjutnya ada lagi ya contoh dari perbandingan senilai. Kita akan mengerjakan contoh perbandingan senilai. Sekolah SMP Mandiri memberi 3 pak buku tulis untuk setiap 7 anak. Jika terdapat
581 anak, berapa buku tulis yang harus dibeli? Ini sekolah SMP Mandiri membeli 3 pak. Ada 3 pak untuk 3 pak buku tulis setiap 7 anak. Sekarang kalau jumlah 581, maka jawabannya seperti ini. Perbandingan antara banyak pak buku dan banyak anak adalah 3 berbanding 7. Ini ya, 3-nya dari sini, 7-nya dari sini. Maka jika anak 581 anak, banyak pak buku tulis X, maka 3 berbanding 7 adalah X berbanding 581, atau 3 berbanding 7 sama dengan X per 581. Kalikan kedua ruas dengan 7 dikali 581, sehingga 3 juga dikali dengan 581. 7x, X sama dengan 1/7 dikali 3 dikali 581. Maka jawabannya adalah 249. Jadi banyaknya buku tulis yang harus dibeli adalah 249. Seperti itu teman-teman cara mengalihkan, yaitu perbandingan senilai. Selanjutnya ada perbandingan berbalik nilai. Jika suatu besaran naik dengan rata-rata tertentu dan besaran lain turun, maka kedua besaran itu disebut perbandingan senilai. Kalau ini kita lihat tanda panah, ini turun, maka ini naik. Atau bila ini membesar, ini besar, ini mengecil. Jadi ini berbeda dengan yang tadi. Yang tadi perbandingan senilai itu bila yang satu naik, maka yang lainnya juga naik. Kalau perbandingan berbalik nilai, jika yang satu turun, yang satu naik, atau sebaliknya, yang satu naik, yang satu turun. Ini lihat di sini nih. Contoh, berdasarkan tabel tersebut, jika besaran angsuran naik 2 kali lipat, maka waktu yang dibutuhkan akan berkurang menjadi setengah kalinya. Di sini, angsuran per bulannya itu 1 juta rupiah, dibutuhkan waktunya 12 bulan. Nah, kalau angsurannya ditambah menjadi 2 juta rupiah, maka angsurannya menjadi 6 bulan, lebih sedikit. Lalu ditambah lagi angsurannya 3 juta rupiah menjadi 4 bulan. Jadi tidak 12 bulan lagi, tapi jadi 4 bulan. Maka kalau angsurannya dinaikkan lagi 4 juta, maka yang dibutuhkan adalah 3 bulan. Bila angsurannya 6 juta, maka di sini waktu yang dibutuhkannya juga semakin kecil. Seperti itu cara mengerjakan perbandingan berbalik nilai. Seperti itu kawan-kawan. Tanyakan boleh ya. Nah, di sini lihat ada lagi cara menyatakan dua besaran berbalik nilai. Ya, kita bisa lihat di sini, jika X1 berbanding X2, maka A berbanding B, maka Y1 berbanding Y2 sama dengan B berbanding A. Bentuk A berbanding B dibalik menjadi B berbanding A. Atau Y1 berbanding Y2 sama dengan 1 per A berbanding 1 per B. Kedua perbandingan ini menyatakan hal yang sama. Jika kita mempunyai Y1 berbanding Y2 sama dengan 1 per A berbanding 1 per B. Atau Y1 berbanding Y2 berbanding 1 per A berbanding 1 per B. Maka
Y1 berbanding Y2 sama dengan 1 per A dikali B per 1 sama dengan B per A, atau Y1 berbanding Y2 sama dengan B berbanding A. Seperti itu teman-teman. Jika X1 adalah nilai dari besaran X dengan Y1 nilai dari besaran Y yang berkaitan, maka X1 berbanding 1 per Y1 sama dengan A berbanding B dalam kurung, bandingkan dengan X1 berbanding Y1 sama dengan A berbanding B pada perbandingan senilai. Tulisan ini sama dengan BX1 sama dengan A per Y1 atau X1 sama dengan A per Y1 kali 1 per B. Jika Y1 bertambah besar, maka X1 akan bertambah kecil. Seperti itu teman-teman. Cara menyatakan dua besaran berbalik nilai. Oke, selanjutnya ini ada soal nih ya. Pada suatu hari, 10 anak mempersiapkan makanan untuk berkemah. Mereka sudah mempersiapkan makanan untuk 6 hari. Namun, tiba-tiba peserta yang ikut bertambah menjadi 15 anak. Berapa hari makanan tersedia akan habis? Ya, 10 anak itu untuk 6 hari. Sekarang anaknya bertambah menjadi 15 hari. Pada kasus perbandingan berbalik, semakin banyak anak, semakin sedikit harinya. Maka 10 berbanding 15 sama dengan 1 per 6 berbanding 1 per D. Di sini ada D-nya ya. Jadi 10 per D sama dengan 15 per 6. Atau 15D sama dengan 60. Jawaban persamaan ini adalah D sama dengan 4. Dari mana 4? Lihat, jika terdapat 15 anak, maka makanan habis dalam waktu 4 hari. Dari mana 4? Nah ini ya, 60 dibagi dengan 15. 60 dibagi 15 adalah 4. Maka D-nya adalah 4. Seperti itu cara mengerjakan soal perbandingan berbalik nilai. Selanjutnya ada skala dan peta. Berarti teman-teman sudah kita bahas tadi mengenai satu perbandingan, yang kedua adalah perbandingan senilai, lalu yang ketiga perbandingan berbalik nilai. Nah, sekarang adalah skala dan peta. Perbandingan skala dari peta adalah perbandingan antara jarak pada peta dan jarak sebenarnya. Ya, lihat di sini. Contohnya diketahui peta sekolah dengan skala 1 berbanding 800. Lapangan olahraga tergambar sebagai persegi panjang dengan ukuran 20 cm dikali 15 cm. A. Tentukan ukuran lapangan olahraga sebenarnya. B. Tentukan perbandingan antara luas gambar dan luas sebenarnya. Jadi kalau di gambarnya itu adalah 20 cm dikali 15 cm. Ayo kita sama-sama teman-teman cara mengerjakan soal skala pada. Maka jawabannya seperti berikut. Diketahui skalanya 1 berbanding 800 dan besaran pada petanya adalah 20 cm dikali 15 cm. A. Jika skala pada peta adalah 1 berbanding 800, maka panjang 20 cm pada peta menyatakan panjang yang sebenarnya. 20 cm dikali 800 sama dengan 16.000 cm atau 160 meter.
Lebar 15 cm pada peta menyatakan lebar sebenarnya 15 cm dikali 18.800 sama dengan 12.000 cm sama dengan 120 meter. Kita ganti ke meter ya. 12.000 cm menjadi 120 meter. Jadi ukuran lapangan olahraga tersebut adalah 160 meter ke 120 meter. Seperti itu teman-teman, cara mengerjakan skala pada peta dengan ukuran sebenarnya. B, di sini luas lapangan olahraga pada peta adalah 20 cm dikali 15 cm sama dengan 300 cm persegi. Luas sebenarnya adalah 160 meter dikali 120 meter sama dengan 19.200 meter persegi. Jadi, perbandingan antara luas pada peta dan sebenarnya adalah 300 meter persegi, 300 cm persegi berbanding 19.200 meter persegi sama dengan 300 berbanding 192 juta sama dengan 1 berbanding 642.000. Seperti itu teman-teman cara mengerjakannya ya untuk menentukan skala dan perbandingan skala. Selanjutnya, grafik perbandingan. Grafik perbandingan adalah grafik fungsi antara dua besaran yang dihubungkan melalui perbandingan senilai atau perbandingan berbalik nilai. Di sini, jika X dan Y dua besaran yang berbanding senilai, maka X berbanding Y sama dengan A berbanding B dengan A dan B bilangan positif. Diketahui sesuai dengan arti perbandingan, maka AY sama dengan BX atau Y sama dengan B per AX ya. Jika X bertambah besar, maka Y juga akan bertambah besar. Grafik Y terhadap X berbentuk garis lurus. Jika X dan Y besaran yang berbanding berbalik atau berbalik nilai, maka X berbanding 1 per Y sama dengan A tambah B dengan dengan A dan B bilangan positif. Diketahui sesuai dengan arti perbandingan, maka A per Y sama dengan BX atau Y sama dengan A per BX. Jika X bertambah besar, maka Y akan semakin kecil. Jika X semakin kecil, maka Y akan semakin besar. Ini yang disebut dengan grafik perbandingan. Seperti itu teman-teman, kita sudah membahas banyak tentang perbandingan. Maka selanjutnya kita akan memulai lagi. Contoh ya. Di sini ada contoh supaya bisa mengetahui grafiknya. Kita mulai lagi dengan satu soal, di mana soal ini akan menjadi sampel atau contoh dari pernyataan yang sudah saya jelaskan tadi. Di sini nih ada suatu benda bergerak dengan kecepatan tetap 2 m per detik atau 2 meter per detik. Pada saat permulaan benda berada di titik 0, buatlah grafik antara variabel dengan S adalah jarak dan T adalah waktu. Maka lihat di sini jawabannya.
Jika S menyatakan jarak yang ditempuh, V kecepatan benda, dan T waktu tempuh, maka S sama dengan V, T sama dengan 2T. Dibuat tabel sebagai berikut. Lihat, T itu apa? T itu waktu ya. S itu apa? S itu jarak. Lihat di sini 0, 0. T-nya 1, di sini S-nya atau jaraknya 2, waktu yang ditempuhnya 2, jaraknya adalah 4, waktu yang ditempuhnya 3, jaraknya 6, waktu yang ditempuhnya 4, jaraknya 8. Setelah itu, titiknya, lihat di sini. Di sini kita lihat dari tabel ini adalah 0,0, 1,2, 2,4, 3,6 dan 4,8. Digambar pada diagram kartesius dengan sumbu mendatar menyatakan waktu dan sumbu tegak menyatakan jarak. Grafik antara jarak dan waktu adalah garis lurus yang menghubungkan semua titik tersebut. Lihat di sini. Kita lihat grafiknya ya. Ini 2. Ini 2. Di sini 1 ya. Yang 2 itu adalah apa? S atau jarak. Waktunya adalah 1. Kita lihat di sini ada 2 dan 4. Di sini 4 untuk apa? Untuk apa? Untuk S, yaitu jarak, dan waktunya 2 ya. Selanjutnya di sini ada 6. Ini 6 dan 3. Lalu yang terakhir adalah 8. Di sininya adalah 4. Seperti itu ya. Di sini kita lihat ada S sama dengan 2T. Ini adalah S-nya adalah 2T. Seperti itu. Itu teman-teman penjelasan mengenai contoh yang bergerak dan bergeraknya tetap. Maka ini adalah grafiknya ya. Ini adalah grafik dari diagram kartesius dengan sumbu mendatar dan sumbu tegak lurus. Seperti itu teman-teman, untuk pembelajaran kali ini dicukupkan sekian dulu sampai dengan grafik ya, perbandingan. Kita ulangi lagi, mengingat kembali yang saya bahas. Yang pertama mengenai perbandingan, lalu perbandingan senilai, perbandingan berbalik nilai, lalu ada skala pada peta, lalu sekarang yang terakhir adalah grafik ya. Itu yang dibahas untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa dikembangkan lebih lanjut lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.